I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. High fucking weed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Nurdiana dengan NIM 203200058, kelas 6D, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Syaifuddin Jambi. Video ini dibuat guna memenuhi tugas manajemen konflik dengan dosen pengampu Dr. Samsul Huda MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas materi mengenai sumber-sumber konflik dalam organisasi. Sumber konflik dalam organisasi adalah peristiwa atau faktor yang menyebabkan tujuan berbeda konflik kepribadian, meskipun mungkin menjengkelkan, sebenarnya tidak hanya memenuhi syarat sebagai sumber konflik organisasi. Mereka mungkin adalah bagian yang paling memberatkan dari hari Anda, dan tentunya itu adalah sesuatu yang perlu diperhatikan organisasi. Jika mengganggu pekerjaan sehari-hari, tetapi sumber-sumber organisasi ini menghasilkan masalah yang jauh lebih besar. Sumber tersebut adalah: yang pertama, ketidakcocokan dan diferensiasi tujuan; yang kedua, saling ketergantungan; yang ketiga, ketidakpastian dan kelangkaan sumber daya; dan yang keempat, sistem penghargaan. Dan di sini sumber-sumber konflik dalam organisasi bersumber dari berbagai macam persoalan yang ada dalam organisasi. Robbins 2003 halaman 137 mengemukakan 3 pandangan mengenai konflik, yaitu pandangan tradisional, pandangan hubungan manusia, dan pandangan interaksionis. Secara teoretik, Robbins 1996 halaman 438 mengemukakan 2 tipe konflik, yaitu konflik fungsional dan konflik disfungsional. Konflik fungsional adalah sebuah konfrontasi di antara kelompok yang menambah keuntungan kinerja organisasi. Sedangkan konflik disfungsional adalah setiap konfrontasi atau interaksi di antara kelompok yang merugikan organisasi atau menghalangi pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya saya akan membahas bentuk-bentuk konflik. Jika dipandang dari sumbernya, konflik juga bisa timbul karena adanya beberapa sebab. Pada hakikatnya, konflik terdiri atas 5 bentuk, yaitu: yang pertama, konflik individu, timbul ketika seseorang individu sedang menghadapi pekerjaan yang tidak disurveinya di suatu sisi, tetapi harus dilakukannya pada sisi yang lain sebagai bentuk konsekuensi dari status dan jenjang kepangkatan yang melekat pada dirinya. Selain itu, pada situasi tertentu, seseorang akan mengalami konflik individu ketidaktarget pekerjaannya harus diselesaikannya, tidak didukung oleh kemampuannya teknis yang dimilikinya. Karena faktor pendidikan, usia, dan kesehatan. Lalu yang kedua, ada konflik antar individu. Timbul biasanya dalam suatu organisasi akibat perbedaan latar belakang, etnis, suku, agama, tujuan, dan kepribadian antara individu. Konflik semacam ini juga bisa muncul karena adanya individu dibedakan oleh peranan masing-masing. Dalam organisasi, seperti direktur dengan manajer, manajer dengan mandor, dan mandor dengan para buruh, atau sebaliknya. Perbedaan peran tentunya memunculkan perbedaan tujuan.
orientasi, dan kepentingan. Yang ketiga, konflik antara individu dengan kelompok. Hal ini terjadi karena individu tertentu sebagai bagian dari kelompok. Dalam suatu organisasi, tidak atau kurang bisa memberikan manfaat yang baik secara langsung kepada mereka maupun tidak langsung, sehingga dikucilkan dari sebuah pergaulan kelompok tersebut. Perasaan dikucilkan, tidak dihargai, tidak dipandang, atau tidak dihormati seperti individu yang lainnya, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial dan menimbulkan konflik individu yang dapat mengganggu integritas, keseimbangan hubungan antara individu, dan dapat merugikan organisasi secara keseluruhannya. Lalu yang keempat ada konflik antar kelompok. Konflik ini terjadi karena perbedaan kepentingan dan tujuan yang satu sama lain, tidak ada yang mau mengalah. Dalam kelompok tersebut, biasanya konflik antar kelompok ini muncul karena ingin saling menguasai. Yang mayoritas merasa lebih berhak menjadi pemimpin dan menentukan tujuan kelompok tersebut. Sedangkan kelompok minoritas berasumsi bahwa dalam kelompok tidak boleh ada superior dan inferior. Semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Berhak atas perlakuan dan keadilan yang sama satu sama lain. Lalu yang terakhir, yang kelima, konflik antar kelompok dengan organisasi. Konflik ini timbul ketika organisasi menuntut target produktivitas terlalu tinggi, sedangkan para individu anggota organisasi hanya bisa memberikan terlalu rendah. Seorang direktur ingin perusahaannya maju dengan tingkat produksi yang optimal agar dicapainya label perusahaan secara optimal pula. Sementara dari sisi manajer, mandor, buruh, atau karyawan berkeinginan bagaimana memperoleh gaji atau upah yang setinggi-tingginya agar dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Dan yang membedakan sumber konflik, terdapat beberapa jenis konflik yang sering kali terjadi di masyarakat. Antara lain, yang pertama konflik pribadi, yang kedua konflik rasial, yang ketiga konflik agama, yang keempat konflik antar kelas sosial. Saya ambil kesimpulan bahwasannya konflik sering muncul dalam aspek kehidupan, baik konflik di dalam individu maupun konflik antar perorangan dan konflik di dalam kelompok. Dan konflik antar kelompok, konflik juga muncul pada organisasi baik sektor publik maupun swasta. Konflik tidak dapat dihindarkan. Sumber utama timbulnya konflik sesungguhnya dari adanya perbedaan kepentingan. Sumber konflik yang lain yaitu terbagi dari dalam dan luar individu. Dari dalam diri individu misalnya adanya perbedaan tujuan, nilai, kebutuhan serta perasaan yang terlalu sensitif. Dari luar diri individu misalnya adanya tekanan dari lingkungan, persaingan, serta langkanya sumber daya yang ada. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai materi sumber-sumber konflik dalam organisasi. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.